Kasihan yang jadi video sebelumnya. Gimana ya? Berkasnya nggak ada sih. Aduh. Aduh. Kamu? Kamu? Oh ya. Aku punya penawaran yang sangat-sangat bagus dan mungkin hanya sekali seumur hidup buat kamu. Kerja UB, Pak. Bukan. Kerja di rumah Bapak. Kamu mau kan? Aku kasih 100, 200, 300 juta. Caranya, Pak? Caranya gampang. Kamu tinggal bersihkan kantornya Pak Karyadi. Oh, saya nggak mau, Pak. Hah? Nggak mau? Kamu ngelawan sama aku? Bisa-bisanya. Dengerin. Kamu tahu dia siapa? Kamu kalau macem-macem sama aku, kamu mau dipecat dari kantor ini? Enggak, Pak. Hah? Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat. Aku heran sama Pak Karyadi. Sudah aku pasrahkan menjadi manajer pabrik, masih aja ada hal yang gak sesuai sama ekspektasi aku. Ini pabrik meskipun mau bagaimanapun udah tetap jalan karena udah autopilot semua, pemasukan pabrik, sapi-sapi, pakan-pakan, semuanya udah siap dan ready semua. Kok bisa ada masalah seperti ini? Ini pagi-pagi juga Pak Karyadi ini telepon gak jelas banget, ganggu orang waktu olahraga aja. Satpam juga gak ada. Halo Pak Karyadi, saya di pintu gerbang. Ya iya, saya di pintu gerbang, ini gak ada satpam. Kemana satpam saya? Satpam pabrik saya kemana? Iya, gimana sih jadi manajer kok malah dipecat satpamnya? Ya udah, saya tunggu di gerbang. Ah, bikin saya mangkel aja pagi-pagi. Iya, cepat, gak usah pakai lama. Aku kan jadi malu sama papa. Aku pabrik ini dikasih sama papa. Aku kelola 5 tahun, 7 tahun sampai berkembang seperti ini. Aku pengen pabrik jalan sebagai autopilot, udah ada karyawan, udah ada manajer, udah semua, udah pasrahkan, malah tambah acak-acakan. Kan kalau seperti ini aku harus menata lagi. Ini manggilnya juga hari-hari nggak aktif. Cepat Karyadi. Selamat pagi, Pak. Pagi. Oh, ya. Mengganggu waktu saya olahraga aja. Ada apa? Sebenarnya begini, Pak. Iya, ada masalah tentunya. Langsung. Ini masalah keuangan. Kenapa dengan keuangan? Kemarin-kemarinnya seperti yang saya bilang tadi malam sama Bapak. Keuangan di kantor kita ada yang tidak beres, Pak. Nggak beres kenapa? Ada yang mencuri. Ada yang mencuri uang kita. Uangnya kamu taruh mana? Ya, di dalam kantor saya, Pak. Ruangan kamu kan? Ya. CCTV ada. Ya, kebetulan waktu itu CCTV mati. Tersangkanya siapa? Ya, Satpam sama OB, Pak. Kok bisa OB sama Satpam? Mereka berdua yang masuk ke kantor kamu? Kan orang kepercayaan saya cuman OB sama Satpam yang biasa keluar masuk ke kantor saya. Karyadi, Karyadi, kamu ini gimana sih?
Udah aku bilang, orang bijak itu mengambil dari banyak versi. Sama seperti aku dengan kamu. Aku nggak langsung menyalahkan kamu, tapi aku pengen dengar versi kamu dan versi lapangan seperti apa. Sedangkan CCTV diboykot, CCTV disabotase. Bisa-bisanya pabrik sebesar ini CCTV mati. CCTV mati 1 jam, kita bisa mendapatkan kerugian yang sangat besar. Di sini ternak sapi banyak, pakan banyak. Ini pabrik peternakan. Ini pabrik yang sangat luas yang aku dirikan dengan papa aku. Kamu langsung pecat begitu aja tanpa melihat bukti otentiknya. Ya, Keliru besar. Kalau semisal sekarang aku nggak benarkan versi-versi yang lain, udah aku pecat kamu karena udah meneledorkan uang pabrik yang kamu hilangkan. Bisa saja aku menuduh kamu. Bisa saja kamu berkomplot dengan Satpam dan OB. tapi saya tidak melakukan itu, Karyadi. Saya ingin mencarikan versi-versi yang lain. Kamu ceroboh. Berapa uang yang dicuri? 700, Pak. 700 juta. 700 juta itu bisa mendapatkan puluhan ternak, puluhan sapi terbaik. Terus gimana, Pak? Saya sudah cari cara untuk mengembalikan uang itu, tapi gimana? Sedangkan Satpam sama OB itu sudah tidak bekerja di sini lagi. Sudah nggak ada cara. Jalan salah satunya. Saya sendiri yang harus terjun. Ini karyawan baru semua kan? Tidak ada yang tahu saya kan? Belum ada yang tahu, Pak. Tidak ada yang tahu kan? Nggak ada, Pak. Kalau saya anak dari Raharjo Diningrat, Nggak ada yang tahu, Pak. tahu mereka ini pabrik punya Raharjo Diningrat kan? Iya, Pak. Punya papa saya kan? Iya, Pak. Saya mau jadi OB. Hah? Saya mau menjadi posisi yang sudah kamu pecat. Pasti di posisi itu ada rahasia. Mungkin OB itu juga mengetahui rahasia atau ada salah satu oknum yang di sini berlaku curang karena dia hanya seorang OB. Kalau Satpam masih berkuasa. Kalau OB mungkin ditindas dan diintimidasi atau diancam oleh beberapa karyawan yang sama-sama bekerja di sini. Saya harap dengan keteledoran ini kamu lebih giat lagi, lebih tanggung jawab lagi, lebih hati-hati lagi, lebih waspada lagi. Iya, Pak. Apa lagi? Saya mau kembali ke kantor dulu kan. Siapkan saya sapu peralatan OB semuanya. Ya, Ya, siap. Saya ke sana juga. motor saya bawa. Oh, saya yang bawa kan, Pak? Agar tidak kelihatan bahwa saya masuk bawa motor besar seperti ini. Oh, Ya, iya, Pak. kamu tahu saya kan? Siap. Saya bicara dengan kamu seperti ini bukan marah. Tapi memang karena sudah karakter saya yang begini, apalagi ada keteledoran seperti ini, saya malah tambah kecewa sama kamu. Ya, Iya, Pak. Saya... kamu menikah 2 istri. Saya modali kamu. Asal adil, tapi kamu tidak berperilaku adil sama usaha saya. Iya, Pak. Bawa motor saya. Gak usah nambah-nambah istri lagi. Fokus sama pabrik. Nyampe nggak kaki kamu? Astagfirullahaladzim. Mari, Pak. Ya, Tunggu aja. kasihan Karyadi. Sebenarnya aku nggak tega buat memberi ketegasan sama dia. Tapi kalau nggak dikasih ketegasan, Karyadi selalu dibohongi sama karyawan-karyawan yang lain. Karyadi terlalu baik orangnya. Karyadi terlalu percaya sama orang. Makanya Karyadi dibuat mainan dan dibuat gampang seperti itu sama karyawan-karyawan yang ada di sini. Aku 4 tahun sudah memberikan semua kepercayaan sama dia. Dia nggak pernah seperti ini. Aku yakin pasti ada yang memanfaatkan kebaikan dia untuk kepentingan sepihak. Kasihan sama dia. Kalau misalnya aku pecat dia karena lantaran dia yang menghilangkan uang dan dia teledor, itu juga aku nggak bijak namanya. Aku mengajarkan sama dia untuk mencari beberapa versi untuk mengambil keputusan. Jadi aku harus mencontohkan sama dia ketika ada keteledoran seperti ini. Aku harus mencari versi-versi yang lain. Aku harus jadi OB. Gimana sayang? Mobil baru kita?
Seneng banget dong dapat mobil baru. Bagus kan? Iya, seneng banget tahu. Akhirnya kita udah dapat mobil baru. Iya kan? Ternyata rencana aku berhasil mencuri uang sebanyak 700 juta di kantor kita, sayang. Bener. Untung aja kita punya kambing hitam. Jadinya kita bisa lolos tanpa ketahuan sedikit pun. Iya sih. Terus sebentar lagi nih pasti kan ada OB baru nih. Iya. Pastinya kan ada. Pasti ada dong, sayang. Otomatis kalau seandainya OB kita dipecat, pasti ada yang baru dong. Nah, OB yang baru ini kita jadikan kambing hitam lagi. Berarti harus dapat lebih banyak nih dari yang sekarang dong. Iya dong, sayang. Ya tapi kita harus lebih hati-hati. Soalnya kan kalau sudah pernah terjadi kehilangan, otomatis perusahaan akan lebih waspada. Jadinya kita ya lebih hati-hati gitulah. Oh iya, sayang. Kamu kok kalau dilihat tambah cantik ya? Iya dong. Kan sekarang kita udah banyak dapat uang loh. Jadi aku bisa perawatan, keluar kota, bisa juga keluar negeri malah yang. Gimana, kamu seneng kan? Seneng banget. Sekarang aku pengen malah kita apa ya? Aku pengen masih kurang nih perawatannya. Iya, nanti kita kan masih punya banyak uang, sayang. Oh ya, sayang. Kamu bahagia kan sama aku? Bahagia banget aku. Pokoknya aku bahagia banget. Aku secantik ini sekarang itu gara-gara kamu, sayang. Udah, sayang. Aku sebenarnya pengen mau nikahin kamu, sayang. Kayaknya kita harus butuh modal lagi deh. Iya, makanya kita sebentar lagi kita nyuri uang lagi yang banyak, terus kita kabur ke luar negeri, kita healing, lalu kita hidup di sana berdua. Boleh banget. BTW kamu udah tahu belum nih calon OB yang baru? Belum tahu sih, sayang. Ya tapi kita kan nanti pasti ketemu nih. Nah, kita kasih sedikit, ya biar kena mental dikit lah dia. Emang ya kenapa? apa ya? Aku takut loh sebenarnya. Kan kita udah dapat banyak nih. Pasti kan orang-orang tuh curiga. Kok sekarang si Dila itu kan pasti ada omongannya. Si Dila kok sekarang makin glamor ya, gitu kan? Makin banyak perubahan gitu. Pasti kan orang banyak curiga. Pasti kayak gitu pasti banyak omongan di luar sana udah aneh-aneh loh yang tentang aku. Kalau cuma kayak gitu gampang, sayang. Ya tinggal bilang aja kamu punya kerja sampingan gitu. Iya sih, tapi apa ya, aku kok sedikit kayak takut gitu yang. Ya, nggak apa-apa dah. Udah usah dipikirin kayak gitu. Intinya, hubungan kita ini jangan sampai ada orang-orang kantor yang tahu, sayang. Kamu kan tahu sendiri, di manajemen kantor kita nggak boleh ada yang pacaran. Nah, nanti kalau kita sudah dapat banyak nih dari kantor ini, kita kabur, hidup berdua bareng menikah, bahagia. Nggak apa-apa, oke siap. Yang penting jatah dari kamu lancar setiap bulan. Iya, jatah dari kamu harus lancar juga dong, sayang. Iya dong. By the way, kamu nih ya, sayang. Dari ujung kaki, aduh, apalagi bagian ini, aduh, muka, sudah semuanya aku modalin, sayang. Dan kamu sekarang sudah menjadi wanita cantik. Apa sih? Aku malu tahu. Ini mah marry me? mau, tapi tunggu dulu. Apalagi, sayang? Ya tunggu modal lah. Tunggu, belum. Ini mah belum sempurna buat kamu masih, sayang. Aku harus masih ke luar negeri. Aku masih harus implement yang lainnya, boleh nggak? Kalau itu masalah gampang, sayang. Boleh kan? Ya boleh lah. Apa sih yang nggak buat kamu? Jangankan mobil, dunia dan seisinya pun pasti aku akan berikan. Aduh, Kas, makin sayang deh aku sama kamu. Panas banget, sayang, di luar aku nggak betah. Aku biasa di dalam karena dingin nggak mau. Oh iya. Nggak mau kepanasan sekarang. Sayang kulit kamu ya. Yaudah, ayo kita masuk ke kantor. Iya, yuk. Gandeng dong. Oh iya. Jangan Maaf lupa. ya. Kan nggak boleh, kan ini kantor. Nanti kalau banyak tahu gimana? Lagian masih sepi. Yaudah. Oke. Novi? Sini, Novi. Iya Pak, kayaknya dia ada apa? Gini, Nov. Kamu kan sudah tahu kemarin kejadiannya di sini gimana? Oh, yang terkait OB berhenti itu? Iya, itu. Iya. Kenapa ya Pak? Sepertinya ada yang ganjel ya tentang masalah itu. Apa kamu tahu tentang permasalahan itu? Kamu kan soalnya ya sekalipun kamu baru di sini,
Masa sih Kak, kamu nggak dengar desas-desus ini dan itu? Jadi sebenarnya saya ingin mengatakan sesuatu, Pak. Hanya saja saya nggak enak mau mulainya dari mana, dikarenakan saya kan karyawan baru. Maksudnya gimana ya? Jadi sebenarnya gini, Pak. Ada 2 karyawan yang sengaja mencuri uang perusahaan ini, tetapi yang dituduh malah maaf ya Pak, saya sedikit bersin. Lagi sakit? Iya, lagi nggak enak badan Pak. Jadi sebenarnya yang mencuri uang perusahaan ini itu bukan OB yang berhenti itu Pak, tapi melainkan 2 karyawan yang memang sengaja mengkambing hitamkan OB tersebut. Kalau kamu tahu, kenapa kamu nggak bilang dari kemarin-kemarin, Novi? Sebenarnya saya nggak ada bukti Pak, untuk maksudnya bukti otentik yang langsung saya laporin ke Bapak sih, cuman nggak enak aja untuk mengatakan itu karena kan saya karyawan baru, pasti juga nggak enak sama 2 karyawan itu. Gara-gara hal kemarin itu saya dimarahi bos besar di sini. Karena Jadi bos besar sudah tahu Pak? ya tahu, karena hal itu langsung keluarga bos besar dari ya juga tahulah semuanya tentang hal ini. Oh, Iya. gimana kalau misalkan Bapak cek aja CCTV-nya? Barangkali CCTV itu bisa bikin bukti, Pak. Oh iya, betul juga ya. Kita lihat maksudnya siapa yang terakhir masuk kan ya ke Iya, kantor. benar, Pak. CCTV-nya masih berfungsi dengan baik kan, Pak? Kalau CCTV-nya masih berfungsi, cuman pas kemarin kejadian itu CCTV-nya kan dimatikan ya. Nah, betul juga kamu Novi. Sebelum mati siapa yang masuk ke ruangan saya? Nah, ya itu Pak. Coba Betul, dicek betul, aja. betul. Barangkali ya masih ada jejak-jejak gitulah. Oh ya betul. Kamu kemana ini rencananya? Saya masih mau masuk ruangan saya, Pak. Soalnya masih banyak hal yang harus saya kerjakan. Oh ya. Ya udah, lanjutin aja dulu. Oh iya, ya udah, mari ya Pak. Iya. Pak, saya minta maaf ya, bukannya saya ingin mau memperbesar suasana permasalahan di kantor. Iya, Saya iya, hanya iya. mengatakan ya setahu saya gitu Pak. Bagus bagus Novi. Ya udah, mari ya Pak ya, makasih Pak. Iya. Sampai Novi tahu. Tapi anehnya kenapa Novi tidak ikut-ikutan kedua karyawan itu? Berarti kecurigaanku selama ini Sony dan Dila itu benar. Kalau dia yang melakukan semuanya. Aku harus ambil tindakan. Tapi bos besar sudah melakukan hal yang sebenarnya harus dilakukan. Sudahlah, aku menjalankan tugas dulu. Novi, sini kamu. Iya, ada apa ya Pak? Tadi kamu ngomong apa sama Pak Karyadi? Oh, ya biasalah Pak, mengenai pekerjaan. Ada apa ya Bu? Yakin masalah kerjaan? Yakin masalah kerjaan. Iya, maksudnya gimana ya? Atau mungkin ada ngomong-ngomong lain gitu, atau ngomporin Pak Karyadi gitu, mungkin juga bisa. Kan sekarang lagi panas-panasnya suasana kantor gitu ya Mas ya. Iya Novi, kamu jangan sekali-kali macam-macam sama kita. Kalau enggak, kamu pasti akan dipecat. Yang mau macam-macam sama kalian tuh siapa? Saya nggak ada tuh mau niatan jelek sama kalian. Kamu kira aku percaya sama kamu? Iya, maksudnya gimana? Kamu tahu kan, OB sama Satpam di sini yang dipecat? Oh, Kalau emang kamu nggak mau nasibnya sama seperti itu, kamu jangan macam-macam sama kita. Iya. iya tenang aja. Aku nggak bakalan bocorin rahasia kalian kok. Atau gini aja, mungkin kamu mau kerja sama dengan kita. Boleh. Berapapun uang yang kamu mau, pasti kita kasih. Kamu mau berapa? 100 juta? 200? Emang kamu nggak pengen apa? Dapat mobil kayak aku, perawatan keluar kota luar negeri kayak aku. Emang kamu nggak pengen, Novi? Oh, jadi mobil itu memang hasil dari itu? Iyalah. Emang sekarang kerja apa, Nov?
Maaf ya Pak ya, saya tuh orangnya nggak bisa ditembakin kayak gitu. Jadi saya nggak mau, saya nggak senekat kalian, saya nggak seberani kalian. Ya dipikir-pikir aja dulu. Kan namanya juga masih ini ya, masih tawaran ya. Siapa tahu nanti Iya. tergiur gitu kan. Kamu kalau kerjanya seperti ini terus, mau sampai kapan kamu bisa naik mobil? Nggak apa-apa Pak, yang penting gaji saya tuh barokah, halal. Jangan terlalu polos deh kalau jadi orang. Bener banget. Ya terus maksud Bapak, saya harus mengikuti jejak Bapak dan Ibu. Ya kita cuma menawarkan aja ya. Iya bener banget. Ya kalau kamu nggak mau ya nggak masalah. Tapi satu yang Dipikir-pikir aku mau, lagi. kamu harus tutup mulut. Iya bener. Oh, kalau masalah itu Bapak sama Ibu tenang aja. Saya nggak bakalan ngebocorin. Tapi saya hanya memperingati Bapak dan Ibu, semoga hal ini tidak berkelanjutan karena Bu, Pak, sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti bakal jatuh juga. Udah tenang aja. Kita kan sekarang lagi aman-aman aja tuh ya Pak ya. Gak ada apa-apa. Udah tenang aja. Yang penting kamu pikir-pikir aja dulu deh. Misalkan nanti membutuhkan, siapa juga cewek yang nggak mau gitu ya dapat perawatan sampai ke luar negeri, coba dipikir-pikir aja dulu. Iya, maaf ya Bu ya, saya tuh nggak seperti Ibu yang berani melakukan hal seperti itu. Kalau saya sih mending cari aman aja, kerja ya biasa saja, biar nerima gaji juga halal, barokah. Ya udah, Iya. kalau mau kamu itu ya terserah kamu. Kita cuma menawarkan aja. Kalau kamu nggak mau ya nggak masalah. Intinya kamu harus tutup mulut. Kalau Benar kamu nggak banget. mau senasib dengan satpam dan OB itu. Bener banget. Kalian berani banget ya melakukan hal keji seperti itu. Kalian sama aja loh membunuh orang. Dia mencari uang di sini, dia mencari nafkah. Ya udahlah yang penting sekarang kita maunya kamu jangan sampai bocor sama Bos Karyadi ya, sama Pak Karyadi. Iya. Awas aja kalau kita dengar omongan gak enak nih ya. Oke, tenang aja kalau masalah itu. Ya udah, aku nggak bakalan ngebocorin hal itu. Aku mau ke ruangan dulu ya. Silakan. Sayang, sepertinya kalau si Novi itu aman-aman aja sih. Iya moga aja sih, moga aman-aman aja ya. Soalnya orangnya gak mau loh kita ajak kerja sama, dia gak mau. Ya, mungkin karena orangnya itu memang terlalu polos, sayang. Kamu dengar sendiri kan barusan? Bodoh banget malah tahu. Masa ya ditawarin kayak uang cuma-cuma buat perawatan dia aja? Mungkin kan bisa memenuhi kebutuhan dia yang lain, dia gak mau loh. Iya. Zaman sekarang, orang mana coba yang ditawarin uang 100-200 juta malah nggak mau? Bener banget. Berarti kan dia terlalu polos. Iya, polos banget orangnya. Berarti bisa kita kendalikan lah si Novi itu. By the way, aku pengen tahu sama office boy yang baru deh. Kamu udah tahu belum sih? Belum sih sayang. Atau kita mau samperin dia? Boleh, kira-kira nih yang bisa nggak ya kita jadiin dia umpan lagi buat selanjutnya? Kita lihat orangnya dulu sayang. Kalau seandainya orangnya sama seperti yang kemarin, agak ya bisa dibilang agak bodoh dikit, ya bisa kita pakai lah untuk jadi kambing hitam. Tapi aku ingat katamu tadi, kita nggak boleh terlalu gegabah. Soalnya apa? Kita kan sudah pernah. Ya betul sayang. Ya itu, aku yang bikin aku takut itu loh sayang. Aku takut. Sayang, kamu nggak perlu takut. Kan ada aku di sini. Iya deh, aku percaya kamu. Kamu percaya kan sama aku? Percaya aku sama kamu. Pokoknya aku sekarang maunya kita bisa lebih dari kemarin ya sayang. Iya dong sayang, biar kita bisa cepetan nikah dan langsung. Yaudah ayo, coba kita samperin si Obi. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya Bisa sekotor ini pabrik aku. Kalau misalnya aku nggak terjun langsung, mana aku tahu. Kasihan yang jadi video sebelumnya. Gimana ya? Berkasnya nggak ada sih. Aduh, Kamu kamu. Aduh, bantuin dong. Aduh, Novi. bantuan aku.
Kamu ngapain di sini? Aku kerja di sini. Kamu juga kerja di sini. Hah? Kamu kerja di sini? Kok aku baru tahu ya? Padahal aku kerja di sini juga loh. Iya, aku masih baru masuk. Papa aku sama keluarga aku semuanya sudah bangkrut. Jadi aku nggak punya apa-apa, serabutan. Selama berbulan-bulan aku juga cari pekerjaan susah banget. Cuman dapatnya ya OB ini, cleaning service. Iya. Selamat ya kamu bekerja baru di sini. Kita satu kantor. Jadi setiap hari bisa kita ketemu. Maksud kamu? Kamu nggak malu? Hah? Kamu nggak malu punya mantan seorang OB? Ya ngapain harus malu? Apa perlu aku umumin sama semua karyawan di sini? Kalau Ya kalau kamu mantan aku. kamu di sini kan punya jabatan penting karyawan, udah pendapatannya pasti bagus. Kalau OB kayak aku kan cuman pegawai rendahan. Ya janganlah, aku takut kamu malu. Apa perlu nih? Aku bilang kalau kamu ini pacar aku di seluruh karyawan di sini. Jangan. Teriak nih. Jangan. Nanti yang ada aku dipecat lagi. Kan di sini nggak boleh yang namanya karyawan itu harus berhubungan. Maksudnya dilarang keras bagi seorang karyawan melakukan atau punya hubungan di pabrik ini. Berarti kamu udah tahu ya peraturan di sini. Kayaknya kamu udah lama dikerja di sini. Buktinya kamu tahu tuh. Baru sekarang. Baru masuk sekarang. Oh. Kamu udah lama kerja di sini? Ya udah cukup lumayan lama. Kamu putus dari aku makin subur ya, makin cantik. Subur-subur, jangan gitulah. Aku malu sama kamu. Kenapa? Ya enggak. Kamu sekarang jadi pegawai tetap, jadi orang kantoran, sedangkan aku cuma seorang OB. Oh, jadi sekarang kamu minder nih, sekarang kamu malu sama aku. Tapi dulu kamu malu-maluin aku terus. Pabrik ini bagus ya. Pasti aku yakin di sini tidak ada yang namanya pencuri, atau tidak ada yang namanya korupsi, atau tidak ada yang namanya karyawan suka ngambil duit majikan atau suka ngambil duit bos. Alah, gak seperti yang kamu bayangin kok. Kamu tahu gak sih, hari itu aku bete banget. Bete kenapa? Ya masa ada tuh 2 karyawan yang mau ngajakin aku untuk mencuri uang. Hah? Mencuri uang perusahaan. Bukannya di kantor ini, di pabrik ini, itu sangat ketat. CCTV-nya kan ada di mana-mana. Itu CCTV. Ini CCTV. Ya justru dari itu, pencurinya itu adalah orang dalam. Kalau orang luar sih nggak mungkin karena nggak tahu. Kamu tahu nggak sih, ruangan yang dicuri itu CCTV-nya mati. Iya, nggak berfungsi. Iya. Kenapa kamu nggak laporin kalau misal kamu tahu semuanya? Ya aku nggak ada bukti otentik yang harus aku laporin. Jadi ceritanya gini. Jadi sebelum kamu bekerja di sini tuh, ada OB. Nah, OB itulah yang dituduh mencuri uang. Dikambing hitam kan? Bener. Kasian banget ya. Padahal OB itu hari itu, OB itu kan mau bersihin ruangan seperti biasa. Nah, tetapi setelah OB itu bersih-bersih, ada 2 orang karyawan masuk ke ruangan itu. Alhasil yang dituduh pasti si OB. Karena CCTV terakhir OB yang keluar dari kantor. Bukan yang keluar, Tapi yang masuk. Oh, pas masuk CCTV mati. Bener. Tapi kamu jangan bilang-bilang loh ya kalau masalah ini. Ya enggak lah, aku cuman cleaning service, mana ada orang yang percaya sama aku. Kamu jangan jauh-jauh kayak di sini, kamu malu ya? Oh, kamu nggak mau jauh dari aku. Kamu masih nggak ingin jauh dari aku. Apaan sih? Aduh, sorry ya, aku kena bola kembar kamu. Ya habisnya kamu di situ sih. Ya, makanya aku gini. Tapi lembut. Terus lanjutin. Ceritanya bagus. Kasihan ya si OB. Padahal dia itu kan cari nafkah, pasti buat keluarganya, pasti buat makan. Tapi diputus gitu aja sama orang-orang yang memang
memanfaatkan atau mengkambing hitamkan OB tersebut ya. Ya makanya, jangan kan cuma OB, satpam aja udah dikena karena dia katanya kerja Lalai. nggak becus. Ya 2 karyawan itu yang ngomporin. Jadi alhasil manajer di sini yang mecat dia. Namanya Pak Karyadi. Oh, bukannya Pak Karyadi itu baik ya? Apa jangan-jangan ini semua siasat Pak Karyadi? Nggak gitu, Pak Karyadi itu sebenarnya baik. Cuman kalau ada permasalahan seperti ini kan harus ada yang salah. Jadi karena CCTV terakhir yang masuk itu adalah OB, ya OB lah sih kena. Pinter berarti ya. Cara untuk mengambil uang tersebut, dia mungkin sudah menduduki ruangan CCTV. Ketika OB masuk, CCTV diputus. Nggak sampai OB keluar. Seharusnya kalau OB itu sampai keluar kan kelihatan dia bawa apa. Iya bener. Kayaknya emang udah rencana mereka deh. Semoga aja nasib aku nggak sama seperti nasib OB yang kamu ceritakan. Ya, aku juga berharap bisa bertahan lama lah kerja di sini. Karena tujuan aku kerja di sini ya untuk menyambung hidup. Kamu udah lama bangkrut. Lama. Terus kamu yang diajak orang dalam, kenapa kamu nggak lapor sama Pak Karyadi? Kan enak, kamu tinggal kasih tahu aja cerita yang sesungguhnya bagaimana, udah selesai beres kan? Ya sebenarnya aku udah laporan sih sama Pak Karyadi. Terus? Cuman aku hanya laporan sepintas aja, nggak sampai detail karena aku takut aku yang disalahin. Takut Maksudnya diancam? Aku takutnya, iya, dan juga aku takutnya ngasih laporan yang salah. Untung ya di pabrik ini ada kamu. Kalau misal gak ada kamu, aku nggak tahu lagi mau tanya-tanya sama siapa, mau curhat sama siapa, terus mau sharing sama siapa. Kalau nggak dengar cerita kamu kan, aku disuruh masuk ke kantor Pak Karyadi kan aku pasti mau-mau aja. Jadi kamu harus lebih berhati-hati kalau kerja di sini. Takutnya ada yang menjebak kamu. Iya. Kamu sudah punya anak Udah? berapa? Udah punya cucu malah. Anak kamu menikah umur berapa? Umur 10. Sama. Aku juga udah punya istri, 7. 7. 7? Kamu mampu. Mampu, aku pakai jamu cap badak. Kamu mampu bersikap adil. Mampu. Padahal manusia tidak ada loh yang bisa bersikap adil. Itu namanya mah cerita di negeri dongeng yang namanya Adib, titisan Firaun. Itu malah nggak bersikap adil sama istrinya. Di mana ada wanita, di situ dia berhinggap. Ceritanya kisah seorang Adib. Ya kan seperti kamu. Ya enggak Berarti lah. kamu punya istri 7, berarti kan seperti itu. Aku cuma bercanda. Ya habisnya kamu bilang punya cucu, mana mungkin kamu punya cucu? Oh aja aku barusan kena bola kembar kamu masih. Apaan sih? Ya enggak, kalau punya cucu kan udah kendor, ini masih antep. Aduh. Hujan Jadi ya? kamu jomblo nih. Kamu? Kamu? Yang dilihat? Ya, kamu tadi bilang punya cucu. Ya aku bercanda. Ya aku jomblo, aku lagi menunggu seseorang. Berarti sudah ada orang dong di hati kamu. Ya, selamat ya. Kira-kira UB itu di mana ya sayang? Gimana ya? Paling ada di belakang. Bukannya itu sayang? Iya. Bentar. Sepertinya firasat aku nih agak buruk deh yang sekarang ya. Kenapa emang? Enggak, soalnya kemarin kan bener nih kata kamu, kata aku juga kan. Kemarin kita sudah ngambil uang di kantor, otomatis kantor ini kan pastinya sedikit waspada kan, takutnya kehilangan lagi. Gimana kalau seandainya kita ajak kerja sama? Tuh, Be. Gimana ya? Kan kita belum tahu si Obi itu kayak gimana. Ya, namanya aja UB sayang, pasti semua orang kan butuh uang. Kita tawarin aja tuh 100 juta, pasti dia mau. Daripada kita jebak dia lagi, ya nanti kita yang dicurigain sama kantor. Iya sih, boleh juga. Masa iya kejadian yang sama terjadi 2 kali? Iya. Boleh. Jadi itu kita cari cara lain gitu ya? Iya, kita ajak kerja sama aja UB-nya, biar ya lebih aman gitu sayang. Tapi kita tunggu Novi itu pergi dulu, baru kita samperin OB itu. Emang kamu paling pinter. Emang kamu Ayo dong, selalu sayang. orang pinter sudah. Apa sih yang nggak buat kamu?
Aku lakuin semua ini buat kamu sayang. Ya udah, ayo kita cepetan biar kita dapat uang lagi. Karena aku pengen cepet-cepet perawatan lagi. Ini juga tepat di samping aku. Aku? Gak tahu. Aku yang ada di samping kamu. Kamu masih sayang ya sama aku? Kamu juga masih sayang sama aku. Kalau iya kenapa? Kalau enggak kenapa? Kalau aku iya. Kalau aku Apa? Ngapain? semut banyak. Jadi kamu gak move on dari aku. Hah? Ya udah, aku mau lanjut kerja ya. Oh iya, aku juga mau masuk ruangan. Nanti kalau misalkan kerjaan aku udah selesai, aku balik lagi. Ya. Ternyata benar. Bukan rahasia umum lagi. Tapi seluruh orang udah semuanya pada tahu, termasuk Novi karyawan di sini juga tahu bahwa kasus pencurian itu juga sudah menyebar. Buktinya nggak ada OB sekarang, lantainya acak-acakan. Gerbang depan nggak ada satpam, tambah nggak karuan. Kenapa baru laporan sekarang sih? Udah, ayo. Hei, OB baru. Ya Pak. Yang bener dong kalau nyapu. Iya Pak. Kamu nyapu pakai pel-pelan? Fasilitas kantor nggak ada Pak. Cuman yang ada pel-pelan sama sapu lidi Pak. Cari dong di belakang. Ya seharusnya kamu cari. Di gudang itu banyak sapu. Patah-patah Pak. Ya sambung dong. Pakai akalnya. Sini. Ini kan pabrik besar Pak. Masa beli sapu aja harus diakalin Pak? Sayang. Ya emang duit buat beli sapu itu pakai duit kamu. Itu kan pakai duit perusahaan, bukan duit kamu. Ini bener banget nih. Apa dia butuh duit banyak ya? Gimana kalau kita tawarin aja buat kerja sama? Boleh juga sayang. Oh ya, aku punya penawaran yang sangat-sangat bagus dan mungkin hanya sekali seumur hidup buat kamu. Kerja OB Pak. Bukan. Kerja di rumah Bapak. Kamu mau kan? Aku kasih 100, 200, 300 juta. Caranya Pak? Caranya gampang. Kamu tinggal bersihkan kantornya Pak Karyadi. Oh, saya nggak mau Pak. Gak mau? Hah? Gak mau? Kamu ngelawan sama aku? Bisa-bisanya. Dengerin. Kamu tahu dia siapa? Kamu kalau macem-macem sama aku, kamu mau dipecat dari kantor ini? Enggak Pak. Hah? Dia belum Ya tahu udah. Ya udah, Dia belum tahu aja. Pak Karyadi suruh ke sini Pak. Biar saya izin langsung buat. Kamu belum tahu ya? Oh, yang kemarin dipecat itu karena dia loh, yang mencatin karena dia loh. Dia berkuasa di sini. Ya, Terus kamu nggak mau nurut sama kita? saya takut dituduh mencuri di ruangan Pak Karyadi Pak. Kan kamu ngambil uang, kamu kan hanya membersihkan. Emang kamu pencuri? Emang kamu pencuri? Barusan kata Pak Karyadi, saya cuman disuruh bersihkan daerah sini aja Pak, bukan ruangan. Pak Karyadi lupa mungkin ngasih tahu kamu, makanya aku ngasih tahu kamu ini. Ya udah, Gimana sih? panggilkan Pak Karyadi suruh ke sini biar. Nggak perlu Pak Karyadi. Emang kamu sebagai OB membiarkan kantor Pak Karyadi itu kotor? Benar banget. Gimana sih? Aku ini justru kasihan sama kamu. Kamu tinggal bersihkan ruangannya Pak Karyadi. Kemudian aku kasih kamu uang 100 juta. Kurang. Masih kurang. Kurang. Udah cukup banget loh. Gaji OB emang berapa sih? Alhamdulillah, Jadi lipat loh. meskipun kecil, tapi pendapatan saya berkah. Kan sama-sama membersihkan ya. Iya Bener nggak sih, ya? Bener. Sekalipun kamu mau kerja 1 tahun, 2 tahun sampai kamu tua, kalau kamu kerjanya cuma sebagai OB, kamu nggak mungkin. Daripada saya sebagai pencuri Pak,
Mungkin pencuri yang digosipkan sama karyawan-karyawan di sini adalah bapak sama ibu. Jangan sembarangan. Sembarangan ya. Oh, Kamu berani sama aku? udah. Enggak, Pak. Kayaknya dia emang bener ini deh ya. Dia kayaknya mau butuh peringatan banget emang. Dia kayaknya harus kasih kita pelajaran. Kita harus kasih dia pelajaran asli. Boleh juga sayang. Kasihan Rajat. Dia kan nggak tahu apa-apa. Kok dia malah kena marah sih? Nggak bisa. Ini nggak bisa dibiarkan. Pokoknya harus bisa berbuat. Iya, aku harus laporin sama Pak Karyadi sebelum semuanya terjadi. Bapak Karyadi. Ada apa dong? Bapak Karyadi tahu kan OB yang baru itu? Dia mau saja dijebak lagi, Pak. Hah? Ayo udah. Iya. Kesana. Iya, Pak. Jadi ingat ya, kalau kamu berani macem-macem sama aku, Pak, Kamu lancang banget ya. Mohon maaf bos, kelakuan karyawan saya. bos Pak. Maksudnya bos? Iya, kenapa? Sakit? Asal kamu tahu ya, beliau ini adalah anak dari Raharjo Diningrat, pemilik pabrik di sini. Kenapa? Kaget? Maaf bos atas kelakuan karyawan saya. Kita mungkin nggak pernah berpapasan atau kita mungkin tidak pernah bertatap muka secara langsung. Karena kamu adalah karyawan baru yang masih bawa pencur yang masih mau membuat owner di pabrik aku. Sebelum ada kamu, pabrik aku berjalan dengan lancar. Dan semua sekarang karyawan yang berada di sini adalah rekrutmen baru. Sedangkan yang lama sudah mulai tua dan mulai pensiun. Karyadi adalah manajer aku. Posisi dia apa sampai bisa mengakses semua CCTV, OB, biasa pecat. Pak, saya mohon maaf Pak. Posisi kamu Novi yang menggantikan. Baik bos. Karyadi, Iya Pak. jangan lupa kamu minta pertanggungjawaban atas uang 700 juta yang sudah dilenyapkan sama dia. Terus juga kamu jangan lupa bawa kasus ini ke pihak yang berwajib. Jangan Pak. Cepat sediakan OB dan satpam karena aku nggak mau pabrik aku terlantarkan seperti ini dan tidak ada produksi sama sekali. Iya. Mengerti ya? Pak, saya mohon maaf Pak. Kamu berani-beraninya mengancam aku. Kamu berani-beraninya juga mengancam pacar aku. No? Iya, Novi pacar aku, Pak. Iya Pak. Pak, Kalau saya kamu mohon maaf Pak. maaf, nggak ada maaf. Tolong jangan laporkan kita ke polisi Pak. Setelah kamu mencekik kerah baju aku, setelah kamu berlaku kasar sama aku, setelah kamu menyuruh aku, setelah kamu juga mau menjebak aku, meskipun aku mau sekalipun, Pak Karyadi ataupun pabrik ini gak akan menuduh aku karena aku yang punya. Aku bebas mau mengambil uang berapapun di sini. Tapi tidak aku lakukan. Karena untuk menjaga kestabilan pabrik ini. CCTV semenjak aku menjadi OB di sini sudah mulai aktif. Dan semuanya terekam di handphone aku. CCTV pojok, di sudut, waktu kamu mengintip, memang sengaja aku menunggu kelelawar akan memangsa mangsanya. Kamu kan kelelawar, tikus. Sengaja aku ngobrol di sini sama Novi. Novi mungkin tidak sadar, tapi aku sadar kamu berada di kejauhan. Potongan kamu memang seperti tikus-tikus berdasi. Bapak kami mohon jangan lakukan kita. Iya Pak, beri kita satu kali kesempatan Pak. Kesempatan apa? Kesempatan masuk penjara. Pakaian siapa ini? Sekretaris? Iya Pak. Pakaian sekretaris juga seperti pakaian tidak jelas. Roknya di atas lutut. Ini seperti penggoda-penggoda yang akan mancing mangsanya. Sudah saya ingatkan Pak berapa kali, tapi dia tidak mau mendengarkan. Sobek saja. Atau ambilkan kucing, pasti dimakan juga. Sekarang kalau berbicara kejahatan muncul dari pelakunya, bukan. Itu adalah statement yang keliru. Kejahatan ataupun hal asusila yang lain muncul karena adanya
seorang korban yang memberikan kesempatan terhadap pelaku. Jangan salahkan laki-laki hidung belang kalau semisal penampilan seperti itu. Dan jangan salahkan polisi juga kalau menciduk kamu seperti layaknya tikus berdasi. Bapak, kita boleh kok kerja apa aja, tapi jangan pecat kita atau laporin kita, Pak. Memang saya tidak akan memenjarakan kalian. Kalau kalian dipenjara, kalian nggak bisa bayar 700 juta itu. Kalian akan kerja sebagai OB, menggantikan OB yang dipecat. Dan termasuk kalian juga akan mencicil hutang-hutang ataupun uang yang kalian lenyapkan. Nggak mau jadi OB, resikonya konsekuensinya terima sendiri. Iya Pak, kita mau Pak jadi OB Pak. Tapi tolong jangan polisikan kita Pak. Saya nggak mau dipenjara. Mobil yang di sana ambil Pak, kalian. Iya Pak. Mana kuncinya? Langsung bawa aja Derek. Nggak usah. Saya nggak suruh kerja, Pak kalian di belakang. Iya. Iya Pak. Bos, Sana. saya siapkan dulu. Iya. Jual mobilnya. Kok jadi gini sih? Siap bos. Kamu ngapain sih bohong sama aku? Berarti selama ini kamu bukan OB. Selama ini aku cuma jadi OB hari ini. Dari dulu ya kamu tuh emang suka bohong. Sudah nggak diragukan lagi. Mulai sekarang aku udah nggak ragu lagi sama kamu, karena meskipun aku jadi OB, kamu masih mau sama aku. Memang awalnya aku mau mencari tahu siapa pencurinya, tapi ternyata Tuhan berkata lain. Malah aku dikasih 2 job desk atau 2 tugas sekaligus. Kamu mau nikah sama aku? Woi, kerja. Kerja. Ya Pak. Kamu kerja lagi, aku tunggu kamu di parkiran. Aku bawa motor kok. Oke. Kamu bisa naik motor gede. Aku tunggu di parkiran.